SMK yang mulai NPM 038. Bentuk slide pertama yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan merupakan fungsi yang paling penting dari suatu bisnis. Fungsi keuangan ini berkaitan dengan fungsi produksi, pemasaran, dan aktivitas-aktivitas. Dan fungsi keuangan ini dapat menyebabkan semua aktivitas itu terhenti. Pada kenyataannya, hanya dengan fakta dana yang memadai seluruh aktivitas dapat dimulai berkelanjutan dan berekspansi. Dan untuk keputusan keuangan atau fungsi keuangan itu saling berkaitan erat. Dan keputusan melibatkan uang itu adalah keputusan keuangan dalam bisnis perusahaan. Seperti yang pertama, penjualan kredit akan tagihan kepada pelanggan yang pada saat realisasi pembayarannya akan meningkatkan kas yang dimiliki perusahaan. Dan yang kedua, tenaga kerja yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji dan upah kinerja karyawan yang pembayarannya proses terjadinya harus keluar. Dan yang ketiga, pembelian fasilitas produksi dan peralatan operasi lainnya yang dilakukan oleh kewajiban yang pada saat realisasi pembayarannya mengakibatkan terjadinya arus keluar. Dan yang keempat, penerimaan pinjaman dari kreditor pada awalnya menyebabkan arus masuk dan pada saat pembayaran kewajiban tersebut saat jatuh tempo menimbulkan kejadian arus kas keluar. Selanjutnya itu kita dapat mengklasifikasikan fungsi atau keputusan keuangan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, keputusan investasi atau bauran aset jangka panjang. Kedua, keputusan pembayaran atau bauran struktur modal. Yang ketiga, keputusan likuiditas atau bauran aset-aset jangka pendek. Dan yang keempat, keputusan dividen atau keputusan pengalokasian laba perusahaan. Selanjutnya itu pengertian audit manajemen keuangan. Secara umum, manajemen audit keuangan dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki perusahaan telah dikelola secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan benar sehingga mampu mendukung permintaan perusahaan secara keseluruhan. Manajemen audit keuangan adalah analisis dan keputusan yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi. Keputusan pengembalian keputusan serta segala kebijakan yang pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan dalam melakukan aktivitas auditornya lebih menekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Selanjutnya itu tujuan audit manajemen keuangan. Ada beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui audit manajemen keuangan, yaitu yang pertama, menilai ketetapan strategis dan kebijakan keuangan yang ditetapkan, baik kebijakan investasi, operasi, atau kebijakan-kebijakan. Dan yang kedua, menilai apakah dokumentasi peraturan, pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen-elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan, perencanaan penganggaran, kebijakan pengembangan keuangan, akuntansi dan keuangan, pengawasan akuntabilitas dan pengendalian serta kendali atas pendapatan dan beban. Dan yang ketiga itu menilai ekonomisasi, efisien dan memiliki tata kelola keuangan, baik itu investasi, operasi maupun aktivitas, apakah telah sesuai dengan strategi dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan. Dan ada manfaat yang diperoleh dari hasil audit ini. Yang pertama, deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan. Dan kedua, kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, diperolehnya umpan balik untuk mencegah kerugian karena kurang menjaga tata kelola keuangan perusahaan. Dan slide selanjutnya itu ruang lingkup audit. Ada manajemen keuangan Audit manajemen keuangan termasuk pengelolaan realisasi aspek keuangan perusahaan, baik organisasi pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan secara lebih detail. Ruang lingkup audit keuangan tersebut. Yang pertama, ketetapan posisi keuangan, organisasi keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia dan pada departemen organisasi keuangan. Penetapan tugas, berwenang dan bertanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Prosedur keputusan pengelolaan tata kelola keuangan perusahaan. Keempat, ketetapan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditentukan perusahaan. Dan yang kelima, tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Pendekatan dan metodologi. Selanjutnya yaitu pendekatan dan metodologi. Beberapa pendekatan yang sesuai dengan manajemen audit dan manajemen keuangan antara lain. Yang pertama, pengujian terhadap ketetapan kebijakan pengelolaan keuangan, produk, keselarasan, tujuan dan program-program manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, hal-hal yang terkait dengan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program-program manajemen keuangan. Sementara metodologi dalam audit meliputi beberapa tahapan dan prosedur dalam analisis data sesuai dengan tujuan auditnya. Beberapa teknik data yang sesuai termasuk yang pertama, review terhadap dokumen-dokumen penting.
Kedua, wawancara terhadap beberapa personal key. Yang ketiga, audit di lokasi observasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Yang pertama mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai. Kedua, penggunaan dana yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Dan yang keempat, memaksimalkan nilai perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yuliana, NPM 003. Di sini saya akan melanjutkan presentasi oleh presenter sebelumnya mengenai audit organisasi manajemen keuangan. Pencapaian tujuan fungsi keuangan dalam suatu perusahaan itu sangat tergantung pada efektivitas organisasi manajemen keuangan. Nah, keleluasaan seorang CFO dalam membuat suatu kebijakan dan mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan perusahaan itu tergantung pada batasan, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena fungsi ini itu sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan itu tersebut, maka manajemen keuangan itu harus ditempatkan pada posisi yang strategis dalam struktur organisasi yang efektif. Nah, fungsi keuangan ini harus berada pada level puncak atau top manajemen seperti dewan direksi. Nah, apabila menempatkan manajemen keuangan pada lapis di bawah direksi, maka akan menjadikan organisasi ini tidak optimal dalam memberikan kontribusinya pada keberhasilan perusahaan, karena posisi ini tidak memberikan kewenangan yang memungkinkan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan secara mandiri pada fungsi yang diemban, karena sangat tergantung pada kebijakan dari organisasi yang di atasnya. Untuk menjadi suatu organisasi manajemen keuangan yang kuat, organisasi itu harus didukung SDM yang kompeten, berdedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada suatu perusahaan. Nah, kualifikasi utama SDM dalam organisasi ini harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Dalam organisasi manajemen keuangan yang kuat itu juga harus memiliki standar dan prosedur, di mana standar dan prosedur ini harus memuat standar tentang pelaksanaan aktivitas, standar keberhasilan, dokumentasi dan pelaporan, serta dapat menjadi dasar penilaian prestasi. Manajemen keuangan harus secara tegas merumuskan tujuannya dalam mencapai keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Nah, tujuan itu dijabarkan dalam program audit untuk audit organisasi manajemen keuangan. Di sini ada contoh tabel program audit organisasi manajemen keuangan pada perusahaan PT Indocity. Di sini ada contoh. Nomor 1, apakah fungsi manajemen keuangan telah berada pada posisi yang tepat dalam struktur organisasi perusahaan? Nah, apabila iya, auditor tersebut dapat memeriksa struktur organisasi perusahaan, apakah jabatan tertinggi pada organisasi manajemen keuangan dan bagaimana kelengkapan personel di bawahnya. Tapi, apabila tidak, auditor itu dapat memeriksa struktur organisasi perusahaan dengan melakukan penilaian tentang kesulitan koordinasi yang terjadi antara pengelolaan fungsi keuangan dengan fungsi-fungsi yang lain dan dampak dari kondisi ini terhadap pengambilan keputusan serta kebijakan dalam bidang keuangan. Audit atas keputusan investasi. Aspek penting dalam keputusan investasi jangka panjang adalah pengalokasian modal dalam investasi yang akan menghasilkan manfaat di masa depan. Karena manfaat masa depan itu penuh dengan ketidakpastian, maka dari itu, dalam membuat rencana investasi harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi dengan menyajikan hasil evaluasi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh dan juga risiko yang potensial dihadapi perusahaan. Nah, dalam memilih suatu investasi itu harus mencerminkan dengan dukungan pada strategi perusahaan dengan mempertimbangkan yang pertama, kondisi ekonomi yang diperkirakan. Kedua, prospek perusahaan atau industri di mana perusahaan tersebut beroperasi. Dan yang terakhir yaitu posisi persaingan yang dihadapi perusahaan. Langkah yang terlibat dalam identifikasi, analisis, dan pemilihan peluang investasi modal secara umum dikenal sebagai penganggaran modal. Penganggaran modal ini melibatkan sejumlah peluang investasi usaha dengan tingkat pengembalian ekonomi yang diharapkan dan memilih suatu kombinasi yang dapat memberikan pengembalian portofolio yang terbaik dalam kendala dana dan risiko yang dihadapi. Setiap keputusan investasi itu harus secara tegas mendeskripsikan tentang apa yang ingin dicapai melalui investasi ini, hakikat dari pilihan investasi yang diambil, estimasi biaya dan manfaat masa depan, lalu arus kas tambahan sebagai konsekuensi dari pilihan investasi tersebut. Nah, di sini
Terdapat 4 unsur penting yang harus diperhatikan dalam keputusan investasi. Untuk yang pertama yaitu jumlah investasi bersih yang dikeluarkan. Kedua, potensi keuntungan arus kas masuk operasi bersih yang diperoleh. Ketiga, periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan, umur ekonomis investasi. Dan yang terakhir yaitu pemilihan model pada akhir umur investasi. Investasi menjadikan dana terikat pada investasi tersebut dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain, opportunity cost, jangka panjang. Analisis keputusan investasi harus didasarkan pada dampak perubahan atau incremental yang terjadi dari investasi tersebut. Nah, untuk menilai kelayakan keputusan investasi, pengambil keputusan itu harus menghubungkan tingkat pengembalian yang diperkirakan akan diterima dengan pengorbanan yang dilakukan selama umur investasinya. Metode penilaian yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi sebelum diputuskan untuk dilaksanakan meliputi yang pertama, periode pengembalian atau payback period, net present value, imbal hasil investasi atau return on investment, tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return. Pengalokasian sumber daya keuangan terhadap beberapa investasi yang dilakukan dan pemenuhan kebutuhan dana operasional menjadi sangat penting. Pengalokasian ini menyangkut pemanfaatan secara optimal sumber daya keuangan, sehingga seluruh kebutuhan keuangan perusahaan dapat terpenuhi dan tidak ada sumber daya keuangan yang menganggur. Di sini ada contoh tabel program audit kebijakan investasi. Contohnya, pada nomor 5 di sini, apakah investasi ini menggunakan sumber dana jangka panjang? Jika ya, auditor itu dapat memeriksa sumber dana yang digunakan untuk melunasi investasi yang dilakukan. Nilai apakah dana yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan investasi. Nah, apabila tidak, maka auditor itu dapat melakukan penilaian terhadap resiko dan masalah yang mungkin dihadapi perusahaan dari keputusan penggunaan sumber dana bukan jangka panjang dalam investasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fatih, MPM 143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Selanjutnya ada audit atas keputusan operasi. Kebijakan operasional menyangkut penggunaan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Rencana bisnis yang lengkap menjadi panduan dalam menjabarkan rencana operasi yang akan dilakukan dalam suatu periode, yang menyangkut rencana penjualan, rencana kebutuhan sumber daya, rencana penggunaannya, dan dari mana sumber daya tersebut akan terpenuhi. Selanjutnya ada jumlah optimal aset lancar. Ada 2 pertimbangan yang mempengaruhi penentuan jumlah aset lancar yang harus disediakan perusahaan, meliputi yang pertama tingkat output yang akan dicapai, lalu yang kedua ada tingkat laba atau ROI yang diharapkan dari penggunaan aset lancar tersebut. Trade-off antara laba dan resiko dalam menentukan tingkat aset lancar yang optimal dipengaruhi oleh sikap manajemen dalam memandang resiko. Selanjutnya ada manajemen kas. Manajemen kas menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien sumber daya dan penggunaan kas. Laporan kas harian sangat membantu manajemen mengatur pemenuhan kebutuhan kas dalam operasional perusahaan dan memanfaatkan kelebihan kas jangka pendek untuk menghindari inefisiensi. Selanjutnya ada manajemen piutang. Piutang merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan perusahaan. Trade-off antara manfaat dan beban harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemberian piutang kepada pelanggan. Beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengendalikan piutang antara lain, yang pertama, lakukan komunikasi secara reguler dengan pelanggan. Yang kedua, buat analisis umur piutang. Yang ketiga, negosiasikan pembayaran periodik jika hal tersebut dapat membantu menyelesaikan piutang kepada pelanggan yang telah jatuh tempo. Yang keempat, sebelum memberikan penjualan kredit kepada pelanggan, lakukan analisis kredit dan sepakati jangka waktu yang tepat untuk pemberian kredit atas penjualan. Dan terakhir ada dorong pelanggan melakukan pembayaran segera dengan memberikan keuntungan seperti pemotongan penjualan. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Pengelolaan persediaan harus didasari oleh prinsip ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam memuaskan pelanggannya. Beberapa kebijakan pengelolaan persediaan berikut ini yang dapat
dijadikan referensi dalam manajemen persediaan yang ekonomis, efisien dan efektif. Yang pertama, setiap pembelian harus berdasarkan permintaan dari unit penjualan. Lalu yang kedua, tentukan batas maksimal dan di atas minimal persediaan. Yang ketiga, pertahankan jumlah persediaan yang tepat untuk mengamankan pasokan kepada pelanggan. Yang keempat, identifikasi persediaan termasuk kategori slow moving dan dead stock, usahakan dijual walaupun dengan harga di bawah harga normal. Yang kelima, lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan kepastian pasokan dalam jumlah yang fleksibel. Lalu yang terakhir, lakukan penghitungan fisik persediaan secara periodik. Berikut ini merupakan tabel 8.3 yang menyajikan tentang program audit untuk audit atas kebijakan operasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prasetya, NPM 085. Di sini saya akan meneruskan presentasi untuk audit atas fungsi pendanaan. Untuk audit atas fungsi pendanaan ini meliputi yang pertama, kebijakan pendanaan. Keputusan pendanaan ini menyangkut pemenuhan kebutuhan dana bagi perusahaan dan pemilihan sumber-sumber pendanaannya. Kebijakan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan yang paling ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan, baik untuk aktivitas operasi maupun investasi. Untuk yang kedua ada kebutuhan dana. Kebutuhan dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan dana jangka pendek yang menyangkut pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan operasional perusahaan dalam menghasilkan berbagai produk dan memberi pelayanan dalam rangka memuaskan pelanggannya. Untuk yang kedua, kebutuhan dana jangka panjang. Ini berkaitan dengan rencana pengembangan atau ekspansi yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan bersaingnya. Untuk yang selanjutnya ada sumber dana. Dalam keputusan pendanaan, perusahaan harus mampu memilih atau menentukan sumber pendanaan yang paling ekonomis. Sumber dana dapat dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, sumber dana jangka pendek. Dapat berupa utang usaha dari pemasok, utang wesel, pinjaman bank jangka pendek, dan sumber pendanaan jangka pendek lainnya. Untuk yang kedua ada sumber dana jangka panjang, meliputi utang jangka panjang atau obligasi, saham preferen, saham biasa, leasing, pinjaman bank jangka panjang, dan sumber pendanaan jangka panjang lainnya. Yang selanjutnya ada pertimbangan dalam memilih sumber dana. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjangnya, perusahaan dapat menggunakan sumber-sumber dana jangka panjang seperti penerbitan obligasi, saham preferen, atau saham biasa. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sumber dana meliputi yang pertama ada biaya inkremental atau biaya tambahan. Dari sudut biaya, untuk mendapatkan tambahan dana jangka panjang, utang adalah yang paling murah karena bunga yang dibayar perusahaan dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak terutang. Biaya saham preferen lebih tinggi karena selain dividen, saham preferen tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Pemegang saham preferen mendapatkan klaim baik atas laba maupun aset setelah kreditor, sehingga mereka mengharapkan pengembalian yang lebih tinggi. Untuk saham biasa adalah yang paling tinggi karena pemegang saham biasanya memiliki klaim yang paling terakhir setelah pemegang instrumen utang dan saham preferen. Untuk aspek yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas dalam pemilihan alternatif sumber dana berkaitan dengan rentang pilihan pendanaan masa depan setelah suatu alternatif dipilih. Penggunaan instrumen utang biasanya diikuti perjanjian pembatasan untuk menjamin aset untuk kepentingan pendanaan berikutnya, sehingga perusahaan tidak bebas untuk menggunakan aset yang dimiliki untuk pendanaan berikutnya. Maka dari itu, dari aspek fleksibilitas, instrumen utang adalah yang paling tidak fleksibel, kemudian diikuti dengan saham preferen, dan yang paling tinggi adalah saham biasa. Lalu aspek yang ketiga adalah waktu penerbitan. Hal ini berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung baik untuk bunga surat utang obligasi, dividen saham preferen maupun dividen saham biasa.
Saat yang tepat untuk menerbitkan surat utang adalah pada saat harga saham tidak menarik atau sedang jatuh, sedangkan penerbitan saham preferen dan saham biasa sebaiknya dilakukan pada saat harga obligasi jatuh. Untuk yang selanjutnya, pengendalian ini menyangkut bagaimana menjaga kepentingan pemegang saham untuk memiliki kendali atas perusahaan penerbit saham tersebut. Setiap penerbitan saham baru akan mendilusi kepemilikan pemegang saham sebelumnya karena akan terjadi perubahan proporsi kepemilikan dan laba perusahaan yang dapat menggeser hak pengendaliannya. Untuk pengendalian juga menjadi permasalahan dalam pilihan pembiayaan konvertibel, di mana konversi obligasi dan saham preferen akan menambah saham biasa dan menyebabkan terjadinya dilusi atau kepemilikan pemegang saham lama. Untuk yang aspek terakhir, ada kemungkinan risiko. Utang jangka panjang membebani perusahaan untuk melunasi pada waktu jatuh tempo. Hal ini dapat mengandung risiko kegagalan jika likuiditas perusahaan pada saat itu tidak memenuhi. Maka dari itu, di antara ketiga instrumen pendanaan jangka panjang, instrumen utang menjadi risiko yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh saham preferen, dan kemudian yang paling rendah adalah saham biasa. Di sini ada program audit kebijakan pendanaan. Yang pertama, apakah pendanaan aktivitas operasional menggunakan sumber-sumber dana jangka pendek seperti utang usaha dari pemasok, utang wesel, atau kredit modal kerja dari bank? Jika ya, maka periksa sumber dana yang digunakan untuk mendanai aktivitas operasional. Nilai kecukupan dana yang diperoleh untuk mendanai semua pengeluaran, baik untuk biaya-biaya maupun pembayaran kepada pemasok. Jika tidak, maka telusuri bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan dana operasionalnya, nilai kelemahannya, dan tentukan risiko apa yang mungkin terjadi dari pendanaan ini. Untuk nomor 2, apakah perusahaan telah memilih sumber dana jangka pendek yang paling fleksibel dengan biaya yang paling murah? Jika ya, lakukan penilaian terhadap fleksibilitas dana jangka pendek yang digunakan. Analisis perbandingan biayanya di antara sumber-sumber dana jangka pendek yang ada. Jika tidak, maka periksa proses pemilihan sumber dana jangka pendek yang dilakukan perusahaan, lalu telusuri penyebab penentuan sumber dana yang tidak fleksibel dan biaya yang tidak paling murah ini. Hitung berapa potensi pemborosan yang mungkin terjadi dari pemilihan sumber dana jangka pendek ini. Untuk yang nomor 3, apakah pendanaan aktivitas investasi berasal dari sumber-sumber dana jangka panjang seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa? Jika ya, maka periksa sumber dana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, lalu nilai apakah sumber dana ini mampu memenuhi kebutuhan dana jangka panjang perusahaan. Dan jika tidak, maka telusuri bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, nilai apa saja kelemahannya, dan tentukan akibat yang mungkin terjadi berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dan dengan biaya yang paling murah. Lalu yang terakhir, apakah perusahaan telah menentukan pilihan sumber dana jangka panjangnya yang paling ekonomis dengan risiko yang paling rendah? Jika iya, maka periksa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan sumber dana jangka panjang yang digunakan. Lalu analisis biaya modal, tingkat fleksibilitas, dan risiko dari sumber pendanaan yang dipilih. Lalu bandingkan dengan sumber dana jangka panjang yang lain. Jika tidak, maka telusuri bagaimana perusahaan menentukan pilihan sumber dana jangka panjang, nilai kelemahan cara ini, dan tentukan apa akibat yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan dana yang ekonomis, fleksibel, dan beresiko rendah. Yang selanjutnya ada audit atas kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Yang pertama, ada tingkat likuiditas perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat likuiditas yang dimiliki dalam pembagian dividen agar tidak mengganggu kebutuhan operasional yang lain. Perusahaan yang memiliki free cash flow yang cukup memungkinkan untuk membayar
dividen secara tunai karena posisi kas yang benar-benar tersedia bagi pemegang saham tergambar dari free cash flow yang ada pada perusahaan. Yang kedua ada rencana ekspansi. Keputusan pembagian dividen tidak boleh menghalangi atau membatalkan rencana ekspansi perusahaan, walaupun keputusan ini sangat populer dalam menyenangkan pemegang saham dan dapat menimbulkan kesan di bursa bahwa saham yang secara berkelanjutan membagikan dividen adalah saham yang menguntungkan. Lalu yang terakhir ada ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Pada kondisi tertentu, kreditor utama memungkinkan untuk membatasi perusahaan dalam membagikan dividen seperti pencadangan dana tertentu untuk menjamin kelancaran pembayaran pokok utang atau bunga secara tepat waktu. Yang selanjutnya ada program audit atas kebijakan dividen. Untuk pertanyaan pertama, apakah keputusan untuk membagikan dividen telah mempertimbangkan pembatasan-pembatasan yang mengikat perusahaan? Jika jawabannya ya, maka periksa perjanjian atau ketentuan lain yang membatasi pembagian dividen dan nilai ketaatan perusahaan terhadap pembatasan tersebut pada saat membagikan dividen. Jika tidak, maka nilai apa dampak dari ketidaktaatan perusahaan pada perjanjian atau ketentuan lain yang membatasi pembagian dividen. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah rasio pembagian dividen rasional? Jika jawabannya ya, maka hitung kembali rasio antara dividen yang dibagikan dengan laba setelah pajak, lalu nilai kesesuaian antara bagian dividen yang dibagikan dengan kebutuhan dana perusahaan untuk melakukan ekspansi. Jika tidak, maka nilai dampak dari tidak rasionalnya pembagian dividen terhadap rencana ekspansi perusahaan dan struktur modal perusahaan. Lalu yang ketiga, apakah tersedia cukup dana untuk pembayaran dividen pada saat jatuh tempo? Jika ya, maka periksa free cash flow perusahaan dan kebutuhan dana untuk membayar dividen pada saat jatuh tempo. Jika tidak, maka telusuri dari mana sumber dana perusahaan untuk membayar dividen, nilai pengaruhnya terhadap kelancaran operasional perusahaan. Lalu yang terakhir, apakah pembagian dividen tidak menghambat rencana ekspansi perusahaan? Jika ya, maka periksa rencana ekspansi dan kebutuhan dananya. Nilai apakah laba yang dibagikan sebagai dividen tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan dana perusahaan untuk melakukan ekspansi. Jika tidak, maka nilai seberapa besar dampak negatif pengaruh pembagian dividen terhadap rencana ekspansi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.